Halo semuanya, jadi di sini kami kelompok satu akan menjelaskan tentang vitamin B1 atau biasa dikenal dengan tiamin. Yang pertama itu ada definisi tiamin. Nah, vitamin B1 atau yang dikenal juga sebagai tiamin adalah vitamin yang larut dalam air dan memiliki peran dalam metabolisme energi, terutama sebagai koenzim yang mengubah karbohidrat menjadi energi. Nah, vitamin ini juga berkontribusi pada fungsi sistem saraf serta pembentukan sel darah merah. Karena tubuh hanya menyimpan sedikit tiamin, asupan harian sangat penting. Kekurangan vitamin B1 atau tiamin dapat mengakibatkan masalah seperti beri-beri dan sindrom Wernicke-Korsakoff. Nah, sumber vitamin B1 dapat ditemukan dalam gandum utuh, daging, ikan, kacang-kacangan, dan tempe. Nah, jadi karena tubuh hanya menyimpan sedikit, kita juga harus mendapatkan asupan vitamin B1 itu dari makanan yang tadi sudah disebutkan contoh-contohnya. Selanjutnya adalah proses absorpsi tiamin. Proses absorpsi tiamin utamanya terjadi di usus halus, yaitu di bagian jejunum dan juga ileum. Absorpsi terjadi secara dua mekanisme, yaitu transport aktif dan juga pasif. Hal ini bergantung pada konsentrasi dari tiamin itu sendiri. Ketika konsentrasinya tinggi, proses absorpsi terjadi melalui mekanisme difusi pasif. Pada proses ini, tiamin akan berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui tight junction. Pada proses ini juga tidak dibutuhkan energi untuk melakukan absorpsi. Sedangkan ketika konsentrasi tiamin rendah, yaitu kurang dari 1 mikromol per liter dalam lumen usus, proses absorpsi terjadi melalui mekanisme transport aktif dengan bantuan energi ATP. Tidak seperti absorpsi secara difusi pasif, dalam proses transport aktif, absorpsi akan dibantu oleh beberapa transporter. Dapat dilihat dari gambar di atas, ketika konsentrasi dari tiamin itu tinggi di dalam lumen usus, tiamin akan masuk melalui brush border tanpa bantuan energi dan dapat langsung masuk ke dalam sel. Sedangkan ketika konsentrasinya rendah, tiamin harus difasilitasi oleh transporter THTR1 dan juga THTR2 untuk masuk ke dalam sel. Transport tiamin. Transport tiamin di tubuh manusia difasilitasi dua jenis transporter utama dari tiamin transport 1 dan tiamin transporter 2. Keduanya bertanggung jawab untuk membawa tiamin dari ruang ekstraseluler ke dalam sel secara spesifik. Selain itu, aktivitas transporter ini dipengaruhi oleh perubahan pH lingkungan dengan performa optimal pada kondisi tertentu. THTR1 banyak diekspresikan di jaringan metabolik aktif seperti jantung, ginjal, dan otot. Sedangkan THTR2 berfungsi di sistem syaraf pusat untuk mendukung kebutuhan metabolik yang tinggi. Fungsi kaitan tiamin dengan metabolisme. Yang pertama, tiamin dapat menghasilkan imun protektif sehingga ketahanan tubuh dapat meningkat. Yang kedua, tiamin sebagai koenzim dalam bentuk TPP atau tiamin pirofosfat. Nah, TPP ini juga bekerja sama dengan fungsi enzim untuk metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino rantai cabang. Yang keempat, tiamin sebagai kofaktor pada tahap glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Sehingga apabila kita kekurangan tiamin akan berdampak dengan berkurangnya fungsi enzim. Interaksi tiamin dengan zat gizi. Pertama, ada magnesium. Meningkatkan penyerapan atau fungsi tiamin. Magnesium ini diperlukan sebagai kofaktor untuk mengaktifkan tiamin menjadi TPP. Kemudian ada vitamin B kompleks lainnya seperti B2, B3, B6, B12, dan lain-lain. Tiamin bekerja secara sinergis dengan vitamin B lainnya dalam metabolisme energi. Kekurangan satu jenis vitamin B dapat mengganggu fungsi tiamin. Contohnya vitamin B2 atau riboflavin dan B3 atau niacin dibutuhkan untuk konversi tiamin menjadi bentuk aktifnya atau tiamin pirofosfat TPP. Kemudian ada folat dan vitamin B12, keduanya ini berperan dalam metabolisme homocysteine bersama tiamin. Kekurangan salah satunya bisa memperberat kerja zat gizi yang lain. Kemudian ada interaksi yang menyebabkan negatif, ada alkohol, menghambat penyerapan tiamin di usus dan mempercepat ekskresinya melalui urin. Alkoholik kronis sering mengalami defisiensi tiamin, yaitu risiko Wernicke-Korsakoff syndrome.
Kemudian ada kafein, teh, tanin, dan anti-thiamine factors (ATFS). Senyawa dalam teh dan kopi bisa mengganggu penyerapan thiamin. Kemudian ATFS juga ditemukan dalam beberapa bahan makanan mentah seperti ikan air tawar, kerang mentah, dan sayuran jenis tertentu, misalnya kubis, bunga, kol. Ini biasanya rusak jika dimasak. Selanjutnya adalah defisiensi atau hipervitaminosis dari tiamin. Defisiensi tiamin menyebabkan pembentukan TPP menjadi terganggu. Kurangnya TPP ini membuat pembentukan energi dalam beberapa metabolisme menjadi tidak maksimal. Padahal di dalam tubuh, terdapat 3 organ utama yang membutuhkan energi paling besar, yaitu sistem saraf, jantung dan pembuluh darah, serta otak. Jika defisiensi tiamin ini terus berlangsung, maka akan terjadi kondisi berikut. Yang pertama itu adalah gangguan pada sistem saraf. Saat energi pada sistem saraf kurang, maka sel saraf terganggu dan tidak bisa menyampaikan sinyal ke seluruh tubuh. Akibatnya sel-sel saraf jadi rusak dan fungsinya menurun. Orang yang mengalami ini akan merasa kesemutan, mati rasa, lemah otot, dan bahkan kesulitan berjalan. Kondisi ini disebut sebagai beri-beri kering. Disebut kering karena tidak ada pembengkakan atau retensi cairan. Kondisi yang kedua itu gangguan pada jantung. Jika tubuh kekurangan tiamin, otot jantung jadi lemah dan tidak bisa memompa darah dengan efektif. Hal ini karena jantung juga sangat butuh energi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, darah jadi macet dan tubuh menahan banyak cairan. Hal ini menyebabkan pembengkakan atau edema, jantung berdebar, sesak napas, bahkan dapat menyebabkan gagal jantung, di mana kondisi ini dinamakan beri-beri basah. Disebut basah karena adanya penumpukan cairan dalam tubuh. Gangguan yang ketiga itu gangguan pada otak. Nah, otak ini sangat sensitif terhadap kekurangan energi. Kalau tiamin sangat kurang dan tidak segera ditangani, maka dapat muncul gangguan otak yang disebut sindrom Wernicke-Korsakoff, yang biasanya ditemukan pada orang dengan alkoholisme kronis. Hipervitaminosis jarang terjadi, karena tiamin atau vitamin B1 termasuk ke dalam vitamin yang larut air, di mana kelebihan tiamin ini akan diekspresikan melalui urin. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.